waktu itu benar-benar superstar semua. Kebetulan bisa ketemu Bret Hart, ketemu AJ Styles. Waktu AJ Styles juga baru naik daun waktu itu. Terus beberapa inilah yang sekarang udah jadi legend nih. Ini sama The Rock nih. The Rock, iya, waktu inilah salah satu acara juga, dan dia masih kecil, bro. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri, dan gua kedatangan seorang guest. Guestnya ini dia lagi pakai topeng sih, dan dia bilang nanti gue baru lepas topengnya. Dia adalah, kalau nama ringnya, The Indonesian Commando, dan dia adalah orang Indonesia, mungkin orang pertama dan satu-satunya sampai sekarang yang pernah menjadi atlet pro wrestling di Amerika. Apa kabar The Indonesian Commando? Baik, baik, Ya, selamat malam, Mas. ya, selamat malam juga. Kita rekamannya lagi malam-malam nih. Nih, The Indonesian Commando sehat-sehat ya kabarnya nih ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Indonesian Commando ini orang Indonesia, tapi dia pernah jadi atlet pro wrestling di Amerika. Nah, sengaja gue invite di sini karena ini menurut gue adalah orang yang unik banget. Gue aja baru dengar sebenarnya kalau dia ini adalah seorang atlet pro wrestling, dan ternyata dia sudah waktu itu tahun berapa bro? 2090-an ya lu di sana ya? Ya, kalau waktu di Hawaii 96 saya ke sana, tapi terus mulai debut itu 98 99 saya Oke. mulai wrestling. Oke, mulai wrestling. Jadi ini topeng yang lu pakai sekarang ini adalah topeng yang ketika lu ini ya lagi di ring ya. Iya. Nah, mungkin tadi sebelum kita rekaman, kita sih sebenarnya udah janjian kalau misalnya The Indonesian Commando ini pengen lepas topengnya biar nyaman, gue sih persilakan. daripada Oke. daripada nanti Siap. ngobrol ya Iya. kita panjang pakai topeng kan ini ya nggak nyaman, ngap juga. Iya, bentar. Iya. Nah, ini dia wajah aslinya. Buat pendengar Anda yang dengerin ini di Spotify, mungkin nggak bisa lihat wajah aslinya, tapi kalau Anda yang nonton podcast episode ini di YouTube, bisa lihat wajah aslinya. Nama aslinya siapa, bro? Kalau boleh tahu. Nama aslinya sih Dimas Suyono. Saya Dimas Suyono. Suyono. Oke. Ya. Dan Dimas ini sekarang tinggal di Bandung. Jadi dia sudah tidak lagi jadi atlet pro wrestling juga. Nah, cuman gue penasaran nih bro, dan gue yakin pendengar, Anda yang mendengarkan podcast ini juga penasaran. Itu ceritanya bagaimana lu yang sebagai orang Indonesia bisa jadi atlet pro wrestling di sana nih? Ya, awalnya sih ceritanya waktu itu kan tahun 97 98 kan Indonesia mulai masuk krisis ekonomi waktu itu ya. Terus saat itu saya juga lagi kuliah di Hawaii Pacific University. Oke. Nah, waktu itu kan kejadiannya kan sejak awal krisis itu kan banyak tuh semua nggak cuma anak Indonesia, dari Jepang, dari ini banyak yang pulang tuh. Dan kita yang survive di sana ya terpaksa ya sebisa mungkin lah kita continue gitu. Namanya baru, apalagi saya juga baru datang kan, baru 2 tahun waktu itu, lagi masih ambil program, masih freshman lah waktu itu. Terus saya kebetulan ya kan di sana hobinya juga antara lain nge-gym, terus juga punya beberapa teman orang lokal. Nah, waktu pas di gym ada tuh tulisan hiring gitu istilahnya untuk looking for athlete professional wrestling gitu. Wrestler di waktu itu WLW World League Wrestling Hawaii. Waktu itu indie kecil yang lebih apa istilahnya skopnya sih kecil ya, hanya pertandingan di klub-klub malam gitu segala. Akhirnya saya ikut tryout lah waktu itu.
Oke. Tryoutnya waktu itu, Sorry, sebelum lanjut nih, gue penasaran. Lu berarti memang sebelumnya udah pernah nontonin, lu suka nonton, lu memang mencintai pro wrestling juga atau gimana? oh iya, waktu sekitar antara 86, 87 itu kan di waktu awal-awal RCTI ngudara ya, Mm-mm. itu kan setiap hari Minggu tuh mereka ada acara WWF kan. Oh iya, masih Setiap WWF. minggu pagi minggu minggu sekitar jam 12 jam 1 siang lah waktu itu. Hmm. Nah, di situ pertama tuh tahu tentang wrestling. Awalnya sih mikir, waduh ini kok asik banget nih, ada karakternya, ada berantem-berantemnya gitu kan ceritanya. Terus ada Eh, storyline-nya gitu. iya. Walaupun waktu itu kan mungkin nggak lebih dari 3 bulan ya kalau perkiraan saya sih. Hmm. Terus sudah nggak ada lagi tuh. Hmm. Sampai akhirnya saya ketemu lagi tahun 93 apa 9 ya 93 94 tuh mulai tayang lagi tapi di Parabola sama waktu itu Hmm. kalau nggak salah kalau nggak tetap siaran RCTI lagi atau apa saya lupa ya tapi waktu itu jadi WCW. Oh, oke, udah WCW Nah, ya. Oh. waktu itu dan karakter-karakternya masih ketemu yang familiar kayak Hulk Hogan, kayak Sting, yang Sting, kayak gitu-gitu. ada Vader, ada Macho Man, Ya gitu. dulu. Gue juga ngikutin Ah, pas zaman-zaman itu. iya. Tapi tunggu, berarti pas Terus 80-an, sorry nih, 80-an hmm, lu nonton di RCTI, berarti RCTI masih pakai decoder dong? masih Ya, masih gila. yang baru mulainya jam kalau 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 hari biasa mulainya jam 4 sore, Ah, terus iya, iya, iya. kalau hari Minggu mulainya jam jam 8 pagi. Iya, benar-benar. Jam, Jamnya masih jam, terbatas banget waktu itu ya, mereka tuh ya. iya, 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 iya. Gue itu. sempet ngerasain tuh zaman-zamannya RCTI masih pakai decoder tuh. Iya, Gila. Oh, sempet ada double udah double tuir F ya? gitu aja. Gue Ada. nggak inget loh ada WWF. Cuman kan kalau RCTI dulu kan yang terkenal kan film-film TV serinya kan Airwolf, MacGyver. Ya. Biasanya itu hari Minggu. Jadi habis acara kartun, Hmm. terus biasanya tuh ada acara keluarga apa saya lupa ya. Terus baru habis itu uh, sebelum berita apa sesudah berita tuh terus ada WWE, WWF dulu Hmm. Hmm. gitu. Walaupun cuman 1,5 jam mungkin sedikit kayaknya ya. Hmm. Cuman empat partai lah di situ, empat pertandingan udah Hmm. habis Hmm. itu ini. Hmm. Oke, berarti lu memang ini ya, emang penggemar pro wrestling lah ya dari zaman lu masih kecil lah ya, lu udah nonton gitu dan Sebetulnya penggemar tinju sih. oh lu penggemar tinju. Dulu penggemar tinju awalnya, tapi terus gara-gara lihat gitu terus oh ada yang aneh lagi nih gitu kan Hmm. Hmm. istilahnya. Hmm. Dulu ya Gitu. bro, gue nggak tahu lu ngerasain atau enggak. Dulu ketika gue nonton itu kan ada satu keseruan tersendiri ya. Maksudnya kalau tinju ya boxing is boxing. Tapi kalau ini Hmm. kan kayak tadi lu bilang ada Ya. ceritanya. Terus juga yang nyebelin Hmm. adalah lu bisa ngelanggar peraturan, lu bisa pakai bangku, lu bisa hajar orang di luar ring, ya kan? Lu bisa sampai lompat sana sini. Atau kalau lu kalah temen lu tiba-tiba datang Ya. bisa keroyokan. Pokoknya ada rasa inilah, rasanya Ya. sensasinya beda banget lah ketika lu nonton itu kan. Nah, Dan betul. waktu itu gue yakin mungkin sama kayak gue, kita berpikir itu semua beneran. Benar, iya, Iya pasti. kan? Itu real kan? Waktu itu kita pas lagi lihat itu kan. Realnya. Ya, ya, Iya, kayak apaan sih nih gitu kan kok iya, aneh banget gitu ya. iya, iya. Tapi Apalagi ada karakter-karakternya gitu kan. iya, tapi Jadi seru ya dulu ya. Dulu seru banget kan kita nontoninnya kan. seru. Hmm, hmm, hmm. Iya. Nah, tapi bedanya mungkin lu di sana, lu punya situasi di mana ya lu harus cari duit tambahan dan ada lowongan menjadi seorang wrestler Hmm. dan lu cobain akhirnya Hmm. waktu itu. Iya, iya. Karena kan dipikir-pikir juga, sebetulnya nothing tulus lah ya. Namanya Hmm, juga butuh apa? Soalnya saya pertama juga saya punya hobi. Hobinya itu kan action figure saya kan dulu. hmm, Dari dulu. Jadi hmm, hmm, mikir-mikir udah uang bakal terbatas gitu kan. Terus hmm, pasti cari uang sambilan ya antara lain untuk makan, jajan sama hobi gitu kan. Ya hmm, udahlah pro wrestling pikir-pikir gitu.
pikir-pikir ya dulu juga pernah ikutan ini kan boxer segala kan, pikir pasti ya sama aja lah, cobain gitu. Jadi terus ikut, waktu itu ada 28 orang yang ikut untuk tryout. Itu tryoutnya tuh sebetulnya simple, cuman squat jam 1000 kali. Squat jam 1000 kali. Anjir. Sit up 5, ya dari 15 menit tapi. 15 menit 1000 kali. 15, ya. Dan itu bisa. Saya juga awal itu, tapi habis itu udah nanti ceritanya pokoknya. Dia squat jam 1000 15 menit. Push up 100 lah, 100 lebih lah, bisa 100 itu di waktu 1 menit kita bisa berapa, 2 menit bisa berapa, pokoknya gitu. Terus sit up at least 100 sit up 100. Terus biasa lari ring tuh muter dari sisi sini ke sini itu pokoknya terus sampai menjatuhin diri gitu kan, sampai istilahnya kita di timing lah gitu waktu itu. Tapi yang memang menentukan adalah sit up itu squat jam itu sama sit up yang paling waktu itu sebetulnya tolak ukurnya mereka. Jadi kalau yang waktu squat jam 1000 nggak dapat 1000 tuh ya udah nggak dapat gitu. Nah itu kan terus udah itu kita selesai, nama udah inilah istilahnya udah selesai hari itu tryout. Dia bilang bakal dihubungin lagi dalam 1-2 hari katanya gitu. Waktu itu tuh hari Sabtu kita, hari Senin dihubungin. Rupanya saya 7 orang yang dipilih karena berhasil 1000 squat jam. Jadi, oh ya udahlah saya terus suruh Rabu datang ke tempat ke gymnya. Di gym kita bertujuh. Terus sudah ditanyain biasalah kayak interview biasa sih kita gitu. Terus mereka pada berdiri di ring gitu, terus kita suruh cara jatuh di ring kita. Terus itu sampai itu pokoknya basicnya tuh cara jatuh di ring, lari di muterin ring, terus antar turnbuckle tuh kita lompat lah pokoknya jatuh. Inilah rutinitasnya mereka lah gitu. Ya. Terus akhirnya mereka bilang kita dari 7 kita mampu semua, tanda tangan kontrak, kita istilahnya untuk kontrak latihan ya waktu itu. Sebetulnya waktu itu ada uang yang harus kita bayarkan gitu lah istilahnya, walaupun ini untuk training doang gitu lah istilahnya. Saya bilang ya udahlah. Nah, waktu itu saya juga pas lagi ada mereka apalagi ya jumlahnya untuk mereka ya nggak terlalu banyak gitu waktu itu. Cuman waktu itu sih kita bayar cuma $80 untuk latihan. Terus sudah kita ini udahannya, tapi itu impact dari latihan itu sehari kemudian tangan tuh gemeter kayak orang ini kayak tremor gitu loh. Iya, Saya bilang benar. ada apa nih badan saya, saya pikir gitu kan. Saya bilang ini ada apa nih badan saya gitu. Rasanya tuh tidur nggak enak, badan ya sakit semua rasanya gitu. Wah ada apa nih gitu. Terus saya telepon itu salah satu yang trainernya waktu itu Lars Anderson, memang itu salah satu side effect dari badan kita yang nggak jadi kayak orang habis itu trauma habis tabrakan katanya. Biasanya kayak gitu badan awal. Tapi dengan terus akhirnya kita latihan lagi, ya akhirnya sudah terbiasa badan gitu. Oke. Lu sampai akhir nanti sampai tanding itu trainingnya berapa lama? 3 bulan hampir. Jadi kan waktu itu pokoknya minggu-minggu awal tuh kita jadi sampai waktu jadi atlet juga sih. Jadi kayak OB-nya gitu loh istilahnya, yang nyiapin ring, yang bersihin ring, kalau ada pertandingan kita yang datang duluan nyetak ring gitu segala. Sambil kita juga latihan. Latihan inilah
latihan rutinitasnya mau jadi pro wrestling lah ya, pro wrestler waktu itu. Tapi ya terus udah ada ini sebulan gitu kan, kita sebagai yang calon atlet tuh harus ya dipakai sebagai, kadang-kadang suka jadi security, kadang-kadang suka jadi ya pokoknya yang bikin penonton tuh inilah jadi yang bikin rame lah, pura-pura jadi penonton duduk rame gitu, jadi pokoknya yang kayak gitu. Pokoknya, tapi sambil belajar bahwa kita berinteraksi gitu istilahnya dengan penonton, dengan wrestler juga. Jadi kadang-kadang pura-pura jadi penonton, kita ya digebuk sama yang pemainnya gitu. Tapi sebetulnya itu ya part of the show gitu loh istilahnya. Terus akhirnya bulan kedua saya udah akhirnya dipercaya ikut mulai masuk ke atas ring sebagai referee waktu itu. Cuman saya emang dasarnya kurang bagus ya. Kalau saya sih menilai diri saya sendiri kurang peka waktu itu. Karena masih pertama masih kekurangan dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya masih kadang-kadang kan harus ada komunikasi antar pemain gitu. Saya kadang-kadang suka terlambat gitu. Dan itu saya ngakuin gitu. Terus akhirnya, tapi karena mereka tahu saya juga bukan orang Amerika gitulah, bukan orang lokal gitu ya. Jadi mereka cukup memaklumi lah waktu itu. Nah sampai akhirnya mereka sudah nggak lihat saya sudah latihan, sudah cukup inilah bagi mereka, sudah cukup bisa. Nah baru iniin karakter gitu istilahnya. Kamu lu mau jadi apa sih gitu istilahnya. Kalau wrestling lu tuh idola lu siapa gitu istilahnya waktu itu. Waktu itu terus terang saya kan idola kan memang Tiger Mask ya. Jadi memang aku bilang Tiger Mask. Terus waktu itu The Rock pun baru masih Rocky Maivia. Jadi waktu itu saya belum terlalu ini The Rock gitu istilahnya. Tapi sudah memang udah senang Bret Hart saya waktu itu. Oh, Hitman Bret Hart. Nah, Hitman Bret Hart. Terus akhirnya dia nanya, kamu jadi mau pakai senang karakter bertopeng. Kebetulan memang tidak banyak gitu. Waktu itu cuma ada Golden Warrior, terus mungkin saya akhirnya sama ada satu lagi yang hanya Johnny All Black waktu itu. Pakai topeng juga, tapi ya kita inilah istilahnya ya, yang topeng tuh rata-rata memang dibuat yang hero-nya gitu. Terus mereka mikir iya pakai topeng, terus mereka tuh coach saya di sana tuh ngeliatin, lu kenapa sih kalau latihan lu mesti pakai camouflage katanya, pakai kayak tentara, attire-nya kayak tentara gitu. Lu dulu pernah di tentara katanya. Enggak, cuman saya memang dari background tentara, keluarga saya bilang gitu. Akhirnya saya cerita gitu. Gini aja dia bilang, gimana kalau lu jadi orang dari Indonesia kayak istilahnya kayak bounty hunter dari Indonesia gitu, tentara dari Indonesia gitu yang mau invade Hawaii gitu katanya. Terus saya bilang ya boleh aja sih, memang itu ininya ya. Nah, terus terciptalah gitu itu Indonesian Commando akhirnya gitu. Karena kebetulan baju yang saya pakai tuh latihan itu yang memang baju tentara di sini yang ada tulisan komando gitu. Kayak namanya komando aja katanya langsung gitu. Indonesian Commando. Gitu. Terus mulai saya bikin desain topeng. Dulu ada namanya Lucha Swag yang di internet tuh Lucha Swag. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada ya kalau saya coba cari, mungkin udah ganti nama lain. Nah itu bisa kirim desain, terus mereka buat dalam 2 minggu 3 minggu udah jadi gitu. Sampai akhirnya itu topeng jadi, mulai deh kita jadi karakter itu. Gitu.
Oke, jadi itu cerita sejarah bagaimana karakter The Indonesian Commando itu akhirnya muncul ya, dan lu pakai itu Iya. sebagai gimmick lu di ring. Hmm. Nah, bro, Iya. tapi gini bro, tadi kan lu Hmm. training, lu kan dilatih kan bagaimana nanti Hmm. di ring kan. Tadi kan kita juga sebelumnya kita Hmm. sempat bahas. Dulu pas kita masih kecil kita nonton kita menganggap kita mengira itu real. Nah, tapi kan pas di training lu akhirnya tahu ternyata itu nggak real. That's Hmm. fake. Kaget gak waktu itu? Hmm. Kaget gak? Ternyata Eh, ternyata enggak. karena oh, iya. Karena ini ya, apa karena pas waktu training itu kan ini Hmm. ya, apa akhirnya kebuka gitu loh. Oh, Hmm. rupanya mereka nggak beneran ya gitu. Nggak jadi ya memang acting luka kalau ada luka atau ada action yang misalnya kena kursi kayak itu beneran, tapi itu rupanya dengan intensi kita sendiri sebetulnya. Kita kita Hmm. punya intensi untuk melukai diri sendiri ya Hmm. jadinya Hmm. ya kalau dipikir ya. Istilahnya kalau nggak Karena salah kan itu sales ya, sales move ya. Jadi ketika ada selnya. selnya, jadi ketika ada lawan lu dia lakukan gerakan, gimana lu meresponnya sebagai lu Hmm. yang kena gerakan. Ya kan bener ya, Iya. sell move ya. Aha. Hmm. Iya, iya, sell move ya, benar. Ya, Hmm. akhirnya kan oh, oke gitu. Tapi satu sisi kalau itu wrestling Amerika gitu Hmm. kan Hmm. bentuknya kayak gitu ya, Hmm. lebih ke show business, lebih kalau kalau bisa dibilang kayak sinetron lah Hmm. istilahnya gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau Jepang beda lagi. Jadi waktu pas Hawaii versus Jepang istilahnya kita ada acara ini udah diwanti-wanti tuh. Ini kalau pemain Jepang lu jangan terlalu selling, mereka nggak suka katanya. Maksudnya nggak Hmm. suka gimana? Mereka tuh strong style namanya gitu. Dan mereka bener-bener mukul lu bener istilahnya. Jadi kalau kalau bisa lu dengan mukul dia beneran itu Hmm. ngerespek, itu bikin dia respect ke lu katanya gitu. Oh gitu Oke. ya dalam arti. Jadi makanya kalau lihat yang Jepang sama Amerika, kalau Jepang mukulnya bener-beneran, kadang-kadang tendangnya tendang beneran. Hmm. Kalau Amerika masih masih ada apa ya, bisa dibilang kayak akrobatnya gitulah ya, Ya. saling-saling bantu membantu gitulah Hmm. istilahnya. Kalau Hmm. Jepang kalau mukul beneran gitu loh gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Dan itu cara makanya Jepang kadang-kadang dikenal dengan warrior way karena ya mereka melakukannya segala sesuatu tuh serius gitu loh. Iya, Gitu. iya, iya, bener. Gue pernah beberapa kali Iya. lihat yang Jepang punya, karena kan juga sebenarnya kan mantan yang pernah ikut WWE pun pernah beberapa kali juga ikut yang di Jepang kan. Jepang sih Hmm. gila loh kalau wrestlingnya sih itu sih. Hajar-hajarnya juga Hmm. gue bilang, wah gila, ini sadis banget mainnya. Dan ternyata Ya. ada satu hal yang menarik Apalagi adalah kalau yang itu, yang mana? yang itu deathmatch Jepang, Hmm. UPW dulu kan, itu Hmm. kan deathmatch tuh, itu kan bener-bener di luar nalar sebetulnya, Iya, pakai ada ringnya yang diledakin lah, yang iya, iya, iya. pakai apa ya, barbed wire lah, yang ini Iya, itu kan iya. gila tuh. Gila sih memang. Tapi gini bro ya, yang Hmm. menarik adalah ternyata kan kita Hmm. kan selama ini sebenarnya taunya kan WWE atau dulu WCW. Tapi ternyata Hmm. sebenarnya federasi wrestling itu ada banyak sebenarnya. Even di Amerika pun ternyata ada banyak. Dan lu sendiri kan tadi bilang lu Banyak banget. lu joinnya di IXWF ya, Island Extreme Wrestling Hmm. Federation ya. Nah, itu WLW, IXWF dan HCW dulu tiga. Hmm, hmm, hmm. Iya, ternyata Hmm. ada banyak. Gue Hmm. gue jadi inget film ini TV series yang Young Rock tuh, yang cerita The Rock pas dia masih muda kan, ada kan di HBO itu. Di situ kan diceritain dia kan dari kecil tuh ternyata udah akrab sama Andre the Halo. Giant, sama beberapa inilah wrestler-wrestler yang juga join Ah. di WWF Hmm. waktu itu kan. Bapaknya juga juga ini kan juga wrestler kan, Rocky Johnson ya. Hmm. Ternyata selain di WWF, di Samoa Iya. sendiri, di Hawaii sendiri Ah. juga banyak ini ya, kompetisi juga banyak ini juga, brand-brand untuk wrestling juga, dan neneknya sendiri pun kayak semacam apa ya? Kayak semacam agency gitu kan, menaungi orang-orang yang itu tuh kayak Andre the Giant juga waktu itu dia yang pegang. Dan ternyata di sana itu Iya. memang sebuah industri yang ini banget ya, maju maju banget ya. Hmm. Orang memang niat gitu untuk bikin begituan dan join begituan juga jadinya.
Ya, sebetulnya sih itu kan kayak ini aja ya. Mereka kan memang tujuan akhir mereka pengen direkrut di WWE sebetulnya kan, karena WWE kan selalu ngerekrut talenta-talenta baru gitu istilahnya Mm-mm. saat itu. Iya, makanya kadang-kadang mereka sendiri yang di indie berkompet untuk menjadi, ya istilahnya biar dikenal itu antara lain supaya ini bisa direkrut sama either WCW atau WWE, WWF ya waktu itu ya Mas ya. Mm-mm. Tapi terus kan keluar itu ECW. Oh iya, ada ECW. Nah, ECW sama beberapa indie yang di luar WWE yang agak besar gitu, sama Jepang kan kompetisinya. Nah itu mulai itu banyak yang, kalau yang merasa nggak mungkin di WWE ya mereka mungkin ke apa mencoba try out di ECW atau ke Jepang gitu. Dengan situ mungkin bisa dilirik lah oleh scout scout talentnya yang nyari talent-talent dari WWE gitu loh untuk supaya direkrut gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemarin bro, pas lagi gue research tentang lu nih, gue menemukan beberapa foto lu nih. Nah, gue pengen make sure dulu, ini foto lu bener Mm-mm. atau enggak nih. Bentar ya, gue Mm-mm. share screen. Nah, ini lu nih, Nah, yang mana nih? Iya, ini lu nih. iya itu gue. Uh, Gue zoom. itu sebagai karakter Rottweiler waktu itu di Oke, HCW. berarti ini udah beda karakter ya. Mm-mm. Tadi yang di IXWF itu lu Ya, sebagai Indonesian Commando, di ya. sini lu gimmick lu beda lagi nih di sini nih. Uh, Hmm. jadi gini, waktu itu kan saat itu IXWF sudah talent tuh udah banyak ya waktu itu ya. Hmm. Hmm. Terus ada satu, jadi satu company baru istilahnya baru mau memulai, tapi Hmm. dia punya koneksi dengan New Japan waktu itu. Hmm. Nah, nah berdirilah Hawaii Championship Wrestling ini HCW dulu, Linda Bates yang bikin. Hmm. Nah, terus dari itu ada istilahnya wrestler yang bekas IXWF ya, Kenjiro, dia ada mixed blood Jepang sama Hawaii. Hmm. Dia tuh ini mulai ngontak tuh siapa-siapa yang kira-kira mau jump ship lah istilahnya atau mau Hmm. pindah gitu kan. Hmm. Hmm. Kebetulan saya dikontak sama salah satu teman saya gitu. Terus dia bilang itu HCW istilahnya lagi cari talent, lo mau pindah nggak ke HCW katanya. Hmm. Ya, gue harus ngomong dulu sama sama ini Kenjiro, aku bilang karena kan kita saling kenal gitu ya. Terus Hmm. dia bilang, iya nih istilahnya we need you gitu, in HCW gitu, because istilahnya belum ada nih yang apa talent yang apa bertopeng gitu, Hmm. istilahnya yang kita butuh yang orang bertopeng gitu istilah waktu itu. Hmm. Oke, aku cuman waktu itu entah kenapa sampai sana terus ketemu sama yang coachnya itu gini lah, gitu kayaknya kita nggak perlu Indonesian Commando lagi nih katanya gitu, karena kan kemarin waktu di AXWF tuh Indonesian Commando tuh ini heel gitu, jahat gitu, karena waktu itu kan Hmm. terakhir saya di AXWF itu kan lagi abis itu 9/11. Oke, Jadi 9/11. terus Indonesian Commando ini jadiin heel yang istilahnya nyerang nyerang Amerika lah sebagai agennya Osama bin Laden gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, kan HCW kayaknya terus mau minta start fresh semuanya gitu. Hmm. Nah, yang lucu mereka bilang nih di IXWF kan ada si Sick Dog nih katanya gitu. Hmm. Mana lu jadi ini apa karakter yang jadi penyaingnya Sick Dog gitu loh di HCW gitu. Hmm. Karena mereka bilang lu kalau ngesel karakter oke katanya gitu. Oke, Hmm. ya, pikir-pikir ada pikir, Bulldog udah ada, ini udah ada, terus akhirnya belum ada nih karakter Rottweiler katanya gitu.
Padahal Rottweiler itu kan kalau dipikir kan anjing memang anjing gede gitu, tapi Iya. uh, baik hati gitu loh, nggak Eh, nyerangan gitu loh. benar-benar. Lu jadi Rottweiler aja gitu. Hmm. Terus oke gitu. Nah terus gimmicknya mulai itu, pokoknya lu nggak perlu ngomong ngomong apa terus banyak ngomong, pokoknya lu cuman barking aja istilahnya gitu. Hmm. Terus kalau kalau lu udah mulai istilahnya jadi rabbit itu jadi gila gitu ya, dengan Hmm. mulai berbusa mulut lu tuh, itu udah menandakan lu nanti itu finishing move lu gitu Oh katanya. gitu. Ini mulut lu berbusa di sini Nah, ya? Lagi berbusa nah cerita ini ini. waktu ini, ini kan baru ini ya, Hmm. ini tahu-tahu awal udah berbusa nih, orang kan udah langsung loh, kok dia tahu-tahu udah langsung ini gitu. Heeh. Karena kan waktu itu ini lagi main jadi pembuka nih saya nih, jadi harus 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 pop out the crowd gitu loh, bikin Hmm. crowd tuh ini gitu. Jadi tahu-tahu udah keluar dari ini udah berbusa gitu. Jadi Hmm. waduh, dia udah belum apa-apa udah ini, karena ini kan hardcore match waktu itu. Oh, oke, hardcore Waktu match ya. pas yang ini. Hmm. Jadi langsung belum apa-apa udah berbusa mulut. Itu kasih itu berbusa tuh kayak kayak kalau di sini tuh ada triknya, pakai itu apa namanya untuk vitamin C kayak redoxon gitu, dulu namanya Alka-Seltzer di sana. Hmm. Taruh aja di mulut langsung keluar aja busa gitu. Ternyata pakai Gitu. begituan. Iya, 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 iya. Tapi bro, tapi nih tapi emang apa ya? nggak apa-apa. Gimana gimana? Lanjut aja, lanjut, lanjut. Gimana, gimana? Enggak. Tapi suka dukanya jadi Rottweiler nih ini, Hmm. setiap habis kalau selesai ngalahin siapa gitu, Hmm. kalau Stone Cold kan mecahin bir tuh, Iya, bah gitu, benar. langsung Ah, minum bir gitu kan. ah. Kalau aku makan dog food, beneran Oh, dog food, dibuka kaleng makan aja gitu, makan dog food beneran. beneran Oh my God. Ini ya totalitas lah ya sampai sebegitunya ya. totalitas, Iya, iya. iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Hmm. Tapi bro, gue penasaran nih. Ini lu Hmm. arenanya ini kayak pasar malam atau gimana sih? Iya kan, apa nih ya, kita kan kadang-kadang tempatnya terbuka, ini waktu itu di salah satu kayak water parknya Hawaii waktu itu. Heeh. Kita di sampingnya water park ini kita. Ininya. Nah, Oke. tapi kalau saya memang rata-rata wrestling apa indie promotion di Hawaii, kalau nggak di nightclub, di klub malam gitu, yang Hmm. jadi hari-hari tertentu di klub malamnya, Hmm. tapi di barak tentara, di Marine Base Corp, jadi kayak klubnya mereka Marine Hmm. Base. Hmm. Hmm. Kalau nggak ada di salah satu Filipino community, ada mereka punya kayak apa namanya, kayak tempat olahraga gitu Hmm. di situ. Kalau enggak ya eh, di sini kayak kayak family place gitu, jadi kita memang nggak terlalu bisa gila-gilaan ininya gitu, kecuali kalau di Marine Base Corp Hmm. rata-rata yang nonton tentara-tentara dan mabok pula kadang-kadang. Hmm. Jadi ya bisa gila-gilaan kalau di situ. Hmm. 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 Kalau ini kebetulan karena Battle Hawaii ini kan sama New Japan Pro Wrestling gitu. Hmm. Kita waktu itu di Invade Hawaii sama Hmm. jadi gitu. Nggak, Hmm. kita kebetulan venue-nya mereka yang nentuin. Iya, iya, Hmm. iya. Ini gue ada foto yang lain lagi ya. Kita coba lihat ya. Oh, ini lu sama ini Bret Hart Bret ya. Hart. Nah, Ya, ini di mana, bro? itu waktu itu dia juga semacam ada acara Battle Hawaii juga. Hmm. Nah, tapi ini sama mainland waktu itu datang, itu waktu itu benar-benar superstar semua. Hmm. Kebetulan bisa bisa ketemu Bret Hart, ketemu AJ Styles. Waktu AJ Styles juga baru 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 naik daun waktu itu. Hmm. Terus beberapa inilah yang sekarang udah jadi legend ya malah. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Ini tahun berapa nih? Ini kalau nggak salah 2004 ini. Oke. Waktu itu. Hmm. 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 2004, Bret Hart berarti udah ini udah nggak aktif ya? Udah nggak, Nggak. udah nggak aktif. Iya, udah Dan nggak. waktu itu memang kayaknya dia juga udah apa ya, pas datang ke situ tuh seingat saya dia masih ada pakai
tongkat ya kalau saya, mungkin dia habis cedera atau memang saya lupa waktu, makanya di sini dia duduk kan waktu di foto ini dia lagi duduk gitu. Oh, lagi cedera ya. Oke. Lu tinggi berapa, Bro? Tinggi badan? 175. 175. Oke. Berat pas lagi di sini? Waktu wrestling paling berat 120. Anjir, 120. Ya, gede sih. 120 gede sih. Oke, ini ada foto yang lain. Ini tapi ya gede. Nah, ini sama The Rock nih. The Rock iya, waktu inilah salah satu acara juga, dan dia masih kecil bro waktu itu. Iya, ini The Rock masih waktu dia habis bikin film itu apa yang Scorpion di King hutan-hutan itu apa? Scorpion King. Iya, Scorpion King juga. Yang di hutan-hutan yang sama. Itu Rundown. Iya, itu kan badannya kecil kan dia. Iya. Masih belum dia gede. sempat ada satu masa kan dia badannya itu tuh mengecil. Mungkin dia lagi ini kan, lagi cutting kan. Dulu kan pas awal-awal dia setelah gimmicknya Rocky Maivia dia jadi The Rock kan badan dia kan gede, tapi gedenya kan ya bulky aja. Gitu ya. Iya. Just bulky gitu. Kalau lu bandingin sama sekarang ya beda lah ya. Iya, kalau sekarang mah udah parah, itu badan superhero itu mah. Badan superhero bener. Oke. Oh, ini pas lagi dia habis ini rundown. Iya. Ya, masih ada rambut lah ya. Iya. Ban pinggangnya aja dia masih pakai ban pinggang yang ini ya, yang logo pala ini ya. Pala banteng. Iya, pala banteng ya, benar. Brahma Bull. Iya, Brahma Bull, benar. Oh, ini nih ya, karakter lu ya yang tadi yang tadi itu yang juga lo tadi pakai topengnya ya, di Indonesia. Oke. Oh, udah habis. Wah, gila bro. Itu kalau jadi wrestler di sana bro, untuk lu nih yang ikut IXWF sama EXCWF tadi tuh, lu bayarannya berapaan bro? Pernah itu tuh kadang kalau dua fight aja ya at least $100, $120 sih kalau per match. Per match itu nggak mahal sih, tapi kan kita kan hampir continuous setiap hari, jadi at the end of the month ya lumayan gitu. Kalau bisa ini loh, kalau bisa nyimpen ya, soalnya kadang-kadang 120 gitu kita dapat misalnya. Habis itu ada hangout di bar gitu. Habisin minum udah berapa gitu kan, udah ngabisin makan udah berapa. Badannya pada gede-gede, makannya juga parah. Iya. Akhirnya nggak bersisa ya kadang-kadang. Iya, kadang-kadang ada yang pas malam, apalagi kalau lagi misalnya dasarnya ini suka apa ya, ambillah ada temen tuh yang apa aja bisa dijadiin betting gitu, apa dijadiin apa ya, ngebet apa istilahnya, taruhan gitu. Nah, iya, kadang-kadang kalau dia udah ngajak taruhannya suruh beliin minum gitu kan, ya udah habis aja malam itu. Ya gitulah kehidupannya. By the way, pernah nonton film The Wrestler belum? The Wrestler belum. Yang si Michael Rourke. Kayaknya gue belum. Gue belum nonton. Kenapa tuh filmnya tuh? Enggak, itu Pak, paling kalau menurut gue sih paling konkret ya tentang kehidupan per wrestler gitu loh di situ. Gimana dia yang sudah kalau, tapi itu kan menceritakan seorang per wrestler yang sudah cukup umur gitu, coba berkompet dengan yang muda-muda gitu. Akhirnya dia serangan jantung sampai ya gitu, tapi tidak jauh lah keadaannya seperti gitu loh. Kita kadang-kadang hampir seperti nyatanya gitu kehidupan seorang pro wrestler gitu. Kalau saya sih alhamdulillah karena masih diimbangin sama belajar, karena kan saya juga namanya masih kuliah saat itu, jadi masih punya tujuan harus nyesain sekolah. Kalau enggak ya pasti kayak ya mereka itu hidupnya cuma tiap malam antar
ring doang gitu istilahnya, kadang-kadang nggak mikir terlalu panjang. Lu pernah cedera gak, bro? Banyak. Banyak. Sampai sekarang eh, sampai sekarang tuh apa penyesalan terbesar itu kadang-kadang kalau mikir gitu ya, gila ya gue ngapain sih ikutan yang kayak gitu-gitu, kalau kalau tahu kayak gini impactnya gitu kan. Apa cedera yang paling Ya, berasa, yang lu parah banget? sampai sekarang itu dengkul ini apa ini udah yang ini sebelah kiri ini udah fucked up banget, udah kadang-kadang udah apa ya, jalannya aja lebih gagah bapak gue daripada kadang-kadang. Dan terus terang nih kan gue termasuk korban steroid abuse ya, karena dulu gue nyoba compete melawan orang yang lebih istilahnya peer pressure-nya di tempat locker room itu kan orang-orang gede semua, orang Hawaii apalagi gede-gede badannya. Gue waktu itu memulai dengan berat 90, dan itu kan harus build muscle, harus at least untuk ngangkat mereka lah istilahnya, kalau dalam wrestling kan butuh gitu yang kayak gitu ya. Gue pakai steroid terus terang, dan steroidnya itu anabolic steroid yang untuk biasa disuntikin ke anjing balap waktu itu. Dan itu sempat pada titik di mana gue addicted sama pakai steroid. Itu tahun 2000-2001. Itu, dan impactnya rupanya dari hasil steroid itu long termnya gitu istilahnya, membangunkan istilahnya ini apa namanya autoimun di badan gue. Jadi sekarang gue punya penyakit autoimun akhirnya. Efek Impact samping. dari pemakaian. Dan apa ya sampai hari ini ya karena sudah jadi autoimun ya tidak ada obatnya gitu loh. Gue pernah dengar katanya banyak sebenarnya banyak wrestler itu even di level WWE pun sebenarnya juga banyak yang menggunakan steroid katanya. Oh iya pasti dan apa ya tapi sekarang sih mungkin lebih ini ya, lebih ketat. Tapi kalau kembali ke 10 tahun 20 tahun yang lalu ya itu apa ya, malah jadi barang sesuatu yang apa Yang umum mereka dipakai lah ya. butuhkan, karena kan kalau kita tarik ini ya, ambillah contoh waktu itu antara WCW sama WWE gitu waktu itu. Kan ada tuh kayak Chris Benoit, ada yang siapa? Yang Latino hit itu siapa namanya? Eddie Guerrero. Eddie Guerrero. Terus itu kan ada berempat tuh, 4 orang yang Perry Saturn, terus ada Perry Saturn. satu lagi, terus ada satu lagi tuh yang kok lupa sih, yang gimmicknya Thousand Hole tuh siapa? Gue juga Ya itulah lupa. mereka Gue itu juga ya. lupa sih. Udah lama soalnya. Iya, itu kan waktu pas mereka di WCW, ya WCW kan mereka badannya nggak gede-gede amat dong. Waktu itu masih ini. Tapi begitu mereka di WWE gede semua. Makanya aneh kan, kita mikir ini kok jadi pada gede-gede semua, ya pasti udah pakai itu. Kalau yang ini apalagi waktu mereka itu kan tahun 2000 berapa ya mereka gabung gitu, saya lupa. Tapi pas di 2000-an awal sih ingat gue sih. Nah, pas aku udah berhenti, udah istilahnya udah berhenti dari wrestling, udah balik ke Indo gitu kan. Ngelihat mereka kan badannya makin gede-gede, makin jadi semua gitu ya. Udah pasti pakai steroid kalau gitu. Dan memang Vince McMahon sendiri walaupun denial bilang tidak pakai steroid, mereka against steroid, tapi nggak mungkin lah orang bisa badannya kayak gitu kalau nggak pakai steroid. Iya, bener. Sebenarnya bisa, tapi ya butuh waktu yang lama kalau mau Iya, natural ya. banget ya. Cuman kalau cepet banget hasilnya ya itu jadi tanda tanya sih, bener juga. Iya.
Ya, gue sih kalau ngelihat yang kalau ngomong WWE ya, orang-orangnya kan banyak yang gede-gede ya, kayak Undertaker, Kane, terus sempat ada Hmm, siapa lagi tuh, Big Show kan juga sempat masuk masuk situ ya, sebelumnya kan di hmm. WCW. Itu kan orang-orang Iya. yang badannya tuh gede-gede banget tuh semuanya kan. Hmm, iya. Iya bisa jadi, tapi kan ya we never know lah. Kita kan nggak pernah tahu di belakangnya gimana kan. Iya. Hmm, hmm. Tapi dengan apa? Saya sih dengan karena pengalaman pribadi ya, ya Hmm. sebetulnya bukan bukan saya mau gimana-gimana, tapi banyak istilahnya wrestler yang istilahnya kalau dibilang di atas saya sedikit lah istilahnya usia di atas saya ataupun yang jajarannya saya lah istilahnya gitu dulu. Hmm. Hmm. Pasti terkena imbas steroid abuse dan banyak sekali yang saya lihat memang akhirnya ke segi psikis mereka yang Hmm. kayak saya nggak bisa tarik bahwa ini bahwa kasus gitu ya Hmm. kayak Chris Benoit gitu yang akhirnya Iya benar. kenapa kok dia bisa snap atau ngebunuh satu keluarga dan dia bunuh sendiri akhirnya gitu Hmm. segala kan Hmm. itu kan pasti ada something psikis gitu loh dan saya bisa bisa apa ya bisa dibilang percaya gitu hal itu karena saya sendiri merasakan waktu masa saya terkena steroid abuse itu emang bawaannya kayaknya hanya kesenggol aja kayaknya mau marah gitu kayak yang udah Hmm. moody terus bawaannya tuh Hmm. jadi terus saya sih makanya saya pikir ya nggak heran gitu kalau banyak wrestler yang banyak maaf seusia saya ataupun di atas saya yang Hmm. di era attitude lah istilahnya yang sekarang sudah nggak ada. Hmm. Hmm. Either itu suicide, banyak loh yang suicide ataupun meninggal karena overdose gitu. Karena memang antara lain ada gitu itu apa impact dari Hmm. steroid abuse ataupun memang peer pressure dari teman-temannya yang memang mungkin lebih terkenal gitu. Jadi ya banyak sekali sih Hmm. intinya Hmm. saya. Lu sendiri kalau Hmm. ngelihat industri di sana ya bro ya, lu kan udah pernah di sana, ya walaupun lu mungkin nggak sampai di WWE, tapi untuk sampai ke level WWE itu perjuangannya itu harus harus gimana sih bro? Eh, mati-matian sih kalau aku bilang yang bisa ya. Yang benar-benar itu adalah orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk bisa menjadi seorang pro wrestler, tidak memikirkan bahwa gua harus sekolah, gua harus apa kerja apalah itu Hmm. benar-benar ini gitu. Jadi mau jadi profesi akhirnya. Dan itu pertama orang-orang pro wrestler ini memang orang-orang yang saya bilang orang yang bisa jadi profesional wrestler itu ini unik antara lain kalau saya bilang karena mereka intent uh, mereka tidak takut untuk melukai diri sendiri ataupun mereka mungkin punya ego yang melebihi orang lain gitu. Hmm. Kalau saya ikut professional wrestling karena ada kebutuhan sebetulnya kan, Hmm. karena Hmm. pengen jadi bukan tidak faktor fame gitu Hmm. atau Hmm. pengen jadi orang terkenal memang karena ada kebutuhan gitu istilahnya. Nah, tapi kalau ada orang yang memang bisa dibilang 40% lah kalau saya bilang egomaniak sebetulnya. Hmm. Orang-orang pro wrestler itu egomaniak kalau saya bilang. Dan mereka memang intent untuk terkenal eh, ya menjadi terkenal gitu dengan cara apapun istilahnya gitu. Kayak orang mau jadi bintang film lah istilahnya gitu. Tapi kalau Hmm. ini benar-benar jadi atlet. Karena kan secara kalau atlet olahraga kan profesional wrestling ini kan sebenarnya bukan sesuatu kayak bela diri kayak UFC gitu kan. Iya Ini benar. kan benar-benar kayak entertainment gitu. Hmm. Berarti kan oh ya beda gitu memang. Ya makanya saya bisa bilang kalau sebenarnya menjadi seorang pro wrestler itu memang harus punya rasa egomaniak akhirnya gitu. Egonya tinggi mau nggak mau Hmm. gitu. Hmm. Memang harus ada jiwa untuk tampil ya. Iya,
Jiwa Iya jiwa betul, jiwa show off-nya tuh harus ada. Nah, lu harus ada. pas lagi di training itu diajarin juga untuk mix mic skill-nya diajarin juga nggak sih? Karena kan it's a Oh iya story kan. banget, iya, It's a story kan. Lu kan iya, harus diajarin ngomongnya gimana, karakter lu ngomongnya hmm, gimana. Ya contoh paling gampang The iya. Rock lah. Cuman The Rock. paling paling ini, The Rock itu paling paling itu emang Mike paling bagus kalau menurut menurut gue ya, ini karena dia secara improv bagus, dia Hmm, bisa bikin storyline, apalagi dia kan memang apa ya, memang jiwa entertainingnya hmm, bagus banget gitu. hmm. Kalau untuk saya pribadi waktu itu, karena saya seorang dari luar Amerika gitu istilahnya. Hmm, Nah, yang apa istilahnya, keuntungan saya di situ, kalau saya bisa bilang keuntungan, saya nggak perlu berbahasa Inggris bagus, hmm, saya bisa pakai bahasa Indonesia gitu hmm, istilahnya, karena kan orang Indonesia gitu. Jadi kayak hmm, hmm. ambillah, kalau kalau di WWE itu Iron Sheik gitu yang bisa bicara Oh, oke. ke Arab-Araban Harapan. atau gimana lah gitu ya, Hmm. gitu. Benar, benar, Hmm. benar. Wow. Cuman kalau saya memang nggak terlalu ini ya, karena waktu itu demand-nya kan saya hanya gitu-gitu aja, dan waktu Rottweiler pun cuman banyak suara anjing itu sana sini lari Hmm. lari bahasa anjing lah istilahnya, gonggong don gitu istilahnya. Iya, 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 iya. Kalau gini bro, kalau di sana nih ya kan gua nggak tahu culture di sana ya. Tapi kalau di sana nih misalnya ada anak kecil atau Hmm. seorang anak bilang ke orang tuanya, Hmm. one day gue pengen jadi seorang pro wrestler. Itu suatu hal yang Hmm. bagus kah atau banyak orang tua justru malah melarang anaknya, lu ngapain jadi pro wrestler? 50-50 sih ya. Ada, kalau kalau dia memang dari keluarga istilahnya, keluarga orang yang memang pencinta pro wrestler gitu ya, Hmm. kadang-kadang sih orang tua free gitu ya. Tapi kalau orang yang mungkin bisa bilang kalau di sini yang misalnya anaknya dokter Hmm. atau ini Hmm. gitu, yang orang-orang, gue nggak bisa bilang orang terpelajar, bukan gitu maksudnya, yang inilah yang pada umumnya gitu, Hmm. yang mereka paling ya itu kan cuman entertainment gitu loh, ngapain lo lo ini, paling paling cuma are you for real, atau misalnya Hmm. kayaknya ada pekerjaan yang lebih baik deh daripada itu, kayaknya tuh gitu. Tapi kalau kalau rata-rata sih, kalau yang kayak anak-anak mantan wrestler atau memang anak-anaknya atlet wrestler gitu ya, yang Hmm. pro wrestling gitu, mereka sih nyupport aja gitu. Tapi ada yang memang apa ya, eh, tergantung sih sebetulnya, tapi kebanyakan sih cuman mereka karena tahu itu adalah banyak-banyak bahayanya gitu ya, sama aja kayak kita Hmm. gitu, yang kata kayak kan, ngapain sih lu ngambil jalan. Dan teman-temanku aja di sana waktu tahu aku jadi presiden, lu gila lu ya, ngapain sih sekolah udah jauh-jauh lu nyakitin diri sendiri. Nah, Hmm. aku bilang, gue bukan apa-apa sih, gue untuk spare money nih, gue bilang, untuk punya uang sedikit at least untuk hobi gue, untuk ya Hmm. untuk bersenang-senang, jadi kan nggak terlalu ganggu keuangan yang udah diberikan sama orang tua waktu itu, kan orang tua sponsorin gitu istilahnya. Hmm. Ya, cuman Hmm. ya teman-teman gue waktu itu ya nggak ada yang berpikiran bahwa mau jadi kayak gitu tuh, nggak ada gitu. Hmm. 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 Kecuali kalau ada beberapa anak yang memang sudah anak Indonesia yang udah gede di sana gitu, lahir di sana tuh ini, Hmm. mereka paling ikut-ikutan, oh ya keren juga. Ada satu namanya dulu Bow dulu, nah panggilannya Bow, tapi dia memang setengah bule gitu, dia Hmm. dia malah dia pengen nyoba UFC, tapi akhirnya memang jadi atlet di Hawaii sebentar, tapi nggak lama saya. Hmm. Nah, dia ini kita paling cuman compare itu aja gitu. Ini satu pro wrestler, satunya kayak MMA gitu. Cuman gitu-gitu doang gitu. Hmm. Tapi kalau kalau gua sih terus terang sekarang, apalagi udah gua ngerasain gitu ya, gua sih nggak akan rekomen ke anak gua kalau gua punya, misalnya kan, kalau gua untung nggak punya anak cowok gitu. Kalau punya anak cowok mungkin mau jadi pro wrestler, nggak gua kasih terus terang. Tahu kayak gini.
Iya, Impact-nya. iya. Ya tapi kan itu buat lu ya. Kalau misalnya nih di Indonesia nih Hmm, ada yang bercita-cita pengen jadi pro wrestler, pengen ke sana. hmm. Is it possible menurut lu? Possible aja kalau kalau kecuali dia memang satu orangnya nekat, kedua Hmm. memang punya duit untuk kalau dia cedera gitu bisa ini bisa ambillah dari orang yang benar-benar sorry misalnya benar-benar orang kaya gitu istilahnya Hmm. mau jadi gitu ya silakan gitu loh. Hmm. Tapi ya kembali lagi gitu. Makanya saya setiap kali kalau ada orang Bro Dimas mau ini dong bikin sekolah wrestler apa gulat di Indonesia gimana dong atau kalau bisa nggak ini yang ke Singapura yang ke Malaysia gue boleh aja aku bilang gitu boleh aja cuman ya ini cerita pribadi aja waktu itu gue mau coba bikin nih waktu Hmm. itu Hmm. istilahnya tahun 2005 itu Hmm. ring udah jadi terus udah kira-kira mau bikin sasananya gitu kan tapi begitu mau ngerekrut orang-orang bukan pertama secara mental mereka nggak siap Hmm. disuruh latihan gebuk-gebukan beneran di luar jadi emang untuk saat ini apalagi ya Hmm. bukannya bukannya ini ya Hmm. anak-anak waktu itu ada tuh yang jadi bukannya mau jadi profesional wrestler tapi malah jadi tiap kali ketemu kayaknya mau berantem mulu akhirnya karena ada ditambah perizinannya susah karena nggak di Indonesia kan nggak ngerti nih Iya ini benar. sebetulnya badan olahraga apa atau masuk sinetron apa gimana kan nggak ada waktu itu Hmm. Hmm. sampai MMA masuk pun aja itu mereka masih masih ada klasifikasinya kalau kayak gula tuh dianggap tarung bebas juga bukan Hmm. ini entertainment juga ya ada juga jadi kan akhirnya pemerintah juga waktu itu mau ngasih izinnya mungkin bingung juga gitu Hmm. akhirnya kan udah gitu terus ada kejadian yang saya pikir tadi mau jadi anak didik malah jadi ribut beneran udah saya bilang nanti dulu belum siap sampai akhirnya udah dilewat aja tuh punya ide itu karena ditambah aku juga pas 2006 terus mulai masuk ke bidang kuliner jadi udah tak lupain aja lah aku bilang kalaupun ada yang jadi dukung aja gitu secara moral gitu Karena mungkin gitu. ya satu ini bukan industri yang umum di Indonesia. Iya betul betul Kita betul. kita kita hanya penonton sebenarnya kan. Dan itu pun juga Hmm, apalagi sekarang ya segmennya makin hmm, lama makin niche kan untuk pro wrestling ini kan. iya betul Gue betul. pun jujur gue udah nggak pernah ikutin lagi, gue nggak pernah nontonin lagi semenjak Hmm, kalau WWE pokoknya dia setelah Attitude Era itu udah lewat. udah berakhir gitu Ya, ya ya. udah berakhir makin ke sini kan juga makin membosankan, match juga ya Hmm, begitu aja, ya nggak menarik gitu loh. dan Sampai iya sampai betul kemarin akhirnya ada All Elite Wrestling yang katanya sih ya kualitasnya nih better lah ya istilahnya. katanya better, tapi gue juga belum nonton sih, gue juga belum Hmm. ngikutin lagi entah gimana karena ada beberapa Nah, legendnya WWE kan pada pindah ke sana kan. hmm, So I hmm. don't know. Tapi ya kalau ngomong di Indonesia mau dibikin seperti ini, ya sorry itu saya sih, gue juga sama kayak lu, gue pesimis sih. Iya, Ya, kalau lu memang pengen ya iya, mending lu langsung ke sana sekalian, emang harus diniatin ya. hmm, benar. Dan ya pertama memang harus kuat secara finansial dia harus kuat karena kecuali dia punya apa namanya punya health insurance di sana sih nggak masalah gitu. Tapi Hmm. karena Hmm. saya pun gitu ya istilahnya walaupun ini ya kenapa saya tidak tidak bisa terlalu gila-gilaan juga saat itu ya karena Hmm. itu eh, apa namanya punya punya rasa ketakutan atau kalau sampai terjadi apa-apa nanti gue di cover apa enggak misalnya ataupun kalaupun di cover paling cuma di cover berapa gitu kan Bener. dan gue status gue sekolah waktu itu kan kalau Hmm. ketahuan deportasi Pasti, gitu pasti. kan. Soalnya bekerja Dan hitungannya di situ kan jadinya. dan tapi ya itu saya cuman jadi apa yang bikin saya kadang-kadang
regret gitu sebagai profesional wrestler pada saat itu gitu. Pertama memang impact-nya pada saat ini sekarang yang saya rasakan. Kedua, pada saat itu tidak ada sosmed yang mendukung. Kalau waktu itu Benar. ada sosmed yang mendukung tahun 90-an, itu gampang mungkin gua bisa jadi lebih terkenal dari sekarang, tapi kan nggak ada gitu. Jadi ya sudah gitu, dengan apa adanya gitu, at least sudah terdengar gitu bahwa dulu pernah ada gitu orang Indonesia, at least itu goal yang pernah diimpikan sudah ada gitu, walaupun tidak besar gitu istilahnya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang pasti sudah ada profesional wrestler asal Indonesia atau berdarah Indonesia, sudah ada gitu sekarang. Tapi saya tidak tahu apakah dia mewakili Indonesia apa enggak. Cuman kalau saya kan pure memang mewakili Indonesia saat itu. Orang disebut Indonesian Commando sampai gitu kan. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah ada profesional wrestler yang orang Indonesia atau berdarah Indonesia. Mungkin nanti suatu saat di depan ada lah, saya sih optimis lah kalau ada yang penerus gitu lah istilahnya. Iya, betul. Ya tapi balik kayak tadi lu bilang, pertimbangannya akan sangat banyak ya. Finansial, jaminan juga kesehatannya, asuransi kalau cedera, siapa yang mau nanggung, benar. Gue jadi inget tuh kemarin tuh kan gue sempat dengar ini ya, yang podcastnya Undertaker sama Joe Rogan, yang dia jadi guestnya di Joe Rogan. Oh iya. Podcastnya Joe Rogan. Dia sendiri yang pernah, ini correct me if I'm wrong ya, tapi seingat gue dia pernah cerita waktu itu dia pernah cedera, matanya itu sampai sempat kegeser, tapi dia nggak sempat ngobatin karena gue lupa karena dia waktu itu lagi nggak ada duit atau takut kenapa gitu. Ya tapi sampai segitunya itu Undertaker loh. Iya, sampai dia harus pakai topeng kan? Iya, sampai pakai dia topeng. Harus pakai topeng untuk nutupin itu. Iya, karena bergeser kan ininya bergeser nih. Iya, jadi dia waktu itu kalau nggak salah dia tuh lawan King Mabel apa siapa ya? Saya lupa. Itu badannya tuh berapa kilo ya itu? 200 lebih, 200 kilo badannya dan gede. Kalau King Mabel itu terus sekarang udah meninggal sih atletnya. Dia yang Viscera kalau nggak salah dulu. Oh ya, Viscera. Itu kan badannya gede. Gedenya gede ini ya. Gede, gemuk, lebar banget itu kan benar badannya. Iya. Jadi waktu itu Undertaker kayaknya dilempar ke turnbuckle gitu, terus ditabrak kayak sama ini dalam keadaan tidak ini. Dia kayak katanya memang agak bergeser itu ininya, tulang sininya dan makanya terus kemudian di hampir setahun itu dia pakai topeng ya, Iya, hanya satu event itu dia pakai topeng. Bener. Dia sempat pakai topeng. Iya itu. Iya sih. Emang harus siap ya. Jadi memang iya. Injured-nya itu bener. Makanya orang bilang kan kalau dulu di sebelum acara yang di RCTI itu dibilang kan the pain is real, injury is real gitu. Like, don't try this at home. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Sakitnya yang kita lakuin ya memang hanya profesional gitu. Secara profesional kita melakukannya benar-benar gitu. Ada prosedurnya, ada prosedur jatuhnya kita benar. Tapi impact dari itu yang kadang-kadang di luar dugaan gitu kan. Sakitnya beneran, injurednya beneran gitu istilahnya gitu. So bisa dibilang waktu itu keputusan televisi dan melarang tayangan pro wrestling lagi di TV ada benarnya sih kalau menurut gue ya. Iya, kalau saya bilang benar karena waktu itu maaf ya, waktu itu LaTV ya waktu itu ya, yang itu sudah bulan puasa. Waktu itu saya ingat saya itu waktu itu dalam bulan Ramadan dari jam berapa itu? Jam 10, jam 9 apa jam 10 malam sampai pagi itu profesional wrestling disetel aja tuh tanpa hentikan itu hampir setiap malam apa hanya Jumat weekend ya saya lupa waktu itu. Itu kan terus-terusan tuh. Ya pastilah anak kecil yang tadinya ya kayak saya waktu masih kecil aja lihat gitu kan. Wah gila loh ini, akhirnya ada jatuh korban akhirnya kan. Semua pengen nyoba
gaya itu, gayanya entah John Cena lah, entah pengen ngapain, ada akhirnya sampai ada yang meninggal gitu. Bener. Dan Pengen nyobain. pengen nyobain Hmm. dan semua taunya itu Smackdown gitu. Hmm. Untuk saya sih waktu itu eh, agak menggelikan keadaan seperti itu, tapi kan kita nggak bisa melarang orang pengen nyoba, walaupun mereka di mata mereka kan keren nih gitu gaya-gaya gini, tapi kan sebetulnya Hmm. ada impact dan bahayanya memang gitu. Hmm. dan Bener. dan itu kejadian akhirnya ada yang meninggal. Hmm. Waktu itu saya memang sempat dimintai jadi narasumber di SCTV waktu itu di acaranya Rossi waktu itu. Hmm. Kok kan ini sebutkan, beliau tanya ke saya, sebetulnya ini yang bertanggung jawab siapa? Saya bilang semua. Saya bilang yang bertanggung jawab ya TV station bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab. Saya Hmm. bilang gitu. Hmm. Dan yang melukai anak itu ya sebetulnya kalau di luar negeri ya bukan anaknya aja yang kena apa eh, apa istilahnya hukuman ya, orang tua Hmm. pasti ada Hmm. imbas, kena kena harus harus melakukan kegiatan yang apa istilahnya, kayak misalnya ya istilahnya dapat hukuman juga gitu karena Hmm. kesalahannya terlalu ini muter jadinya semuanya kena, kalau saya bilang gitu. Bener-bener. Dan benar memang. eh Scottie Pippen ya pas lagi di The Last Dance dia sempat cerita keluarga dia itu kan ada Hmm. berapa bersaudara ya, bapaknya itu kan lumpuh Hmm. karena penyakit apa gitu tulang belakang, dan Hmm. saudaranya dia akhirnya juga nyusul bapaknya lumpuh karena itu sama temennya Iya, mainan pro wrestling gitu kebanting ya kena ini tulang belakang akhirnya ikut lumpuh iya, juga, dan dia bilang akhirnya di keluarga iya, dia ada 2 orang yang lumpuh, bapaknya sama iya. saudaranya dia. Itu di Amerika loh ya. Hmm. Itu di Amerika loh. Iya, Dan tempatnya itu tuh. Ya kalau di sini kayak begitu hmm. ya gimana ya? Emang ini sih susah sih. Emang dibutuhkan sebuah Iya, kedewasaan untuk nonton itu ya supaya kita lihat betul. this is just Ketika entertainment. jadi kadang-kadang kayak kayak apa ya, anak-anak saat itu tuh Mm-mm. waktu yang kejadian, eh, apa, mereka memutar acara Smackdown waktu itu sampai panjang itu kan sehari, Mm-mm. waktu apalagi pas di masa-masa orang puasa gitu, Mm-mm. pasti anak-anak kan nonton tuh. Mm-mm. Jadi dan yang mereka tonton tuh apalagi di Attitude Era gitu loh waktu itu. Mm-mm. Jadi yang banyak sekali anti hero gitu istilahnya gitu. Tidak seperti waktu mereka nonton, kalau kayak umuran saya nonton WWF zaman dulu gitu ya, masih Mm-mm. good versus evil, banyak yang hero versus villain gitu istilahnya gitu kan. Mm-mm. Kalau waktu Attitude itu kan banyak yang karakter yang anti hero yang kayaknya malah dilulukan gitu, kayak Stone Cold Steve Austin lah yang Iya. kayaknya ngasih middle finger aja tuh kayaknya sesuatu yang kayaknya cool gitu, padahal kan Iya. enggak juga gitu istilahnya. Mm-mm. Dan itu jadi ditiru sama anak-anak yang kecil gitu istilahnya. Hmm. Mm-mm. Nggak jelas kan bener ya antara yang baik siapa yang jahat siapa ya. Stone Iya, Cold, even The Rock yang People Champion pun sebenarnya juga banyak ini kan nyelenehnya di situ kan. iya, iya, betul. Iya kan. Apalagi dulu, apa ya, banyak sesuatu yang sebetulnya tabu untuk disetel di TV gitu kan waktu Hmm. itu, karena Hmm. Hmm. ada yang siapa waktu itu Edge kan jadi rated R, rated superstar apa itu waktu itu Oh dia iya, Rated yang, R Superstar ya bener. Aha, aha. iya, itu kan dia ada yang satu sesi yang dia melakukan kayak adegan di tempat tidur sama siapa dulu tuh, Lita ya kalau nggak salah ya, Hmm. yang dulu Hmm. itu Hmm. kan Hmm. ada kan yang kayak gitu, itu kan sebetulnya nggak senonoh gitu loh waktu itu, tapi jadi sesuatu yang diperbolehkan gitu loh, karena memang ya mereka nyebut dengan sebutan attitude gitulah istilahnya, sesuatu yang berani berbeda gitu, tapi Hmm. ya gitulah, impactnya agak-agak agak, kalau yang tidak siap ya pasti, apalagi untuk anak-anak kita gitu yang secara lihat
film apa kayak SmackDown itu kan sesuatu yang baru ataupun yang tidak normal lah istilahnya ya, acara yang wah keren gitu kayak menurut mereka ada violence-nya, ada ceritanya, ada ya kayak nonton film aja gitu. Jadi ya untuk anak-anak kecil yang saat itu belum bisa memilah itu bener apa enggak yang pasti ikut-ikutan gitu. Betul, betul. Di satu sisi kalau kita mau bicara tentang ya itu ya keamanan nonton, gue setuju sih bro. Tapi kalau untuk gua yang di umur gua sekarang untuk keasikan menonton, to be honest, gue tetap masih memilih Attitude Era sih. Iya ya, Betul. for the quality ya, for the quality ya. Kan makin kesini pun WWE pun akhirnya bikin ini kan, PG era kan, parental guide era kan, di mana karena Vince pengen anak kecil bisa masuk nonton langsung. Ya tapi impact-nya adalah jadi boring. Iya pasti. Jadi boring. Dan jadi terlalu apa ya? Jadi terlalu drama banget jadinya kayak film benar-benar sudah kayak dipakemkan ada drama gitu di situ kan gitu. Yang dramanya juga yang kadang-kadang memaksakan istilahnya, tapi ya sudah gitu loh. Memang karena aimnya untuk general akhirnya kan mereka. Betul. Tidak bisa memilih segmented yang orang-orang istilahnya ambillah 17 tahun ke atas kan nggak bisa karena mereka udah melepas untuk bisa ditonton anak-anak kecil karena mereka juga mau nggak mau punya daya jual gitu loh. Mereka suka beli merchandise, beli ini gitu. Bener-bener. Dulu kan ada ungkapan gini kan, anything can happen in the WWF kan. Jadi lu nggak akan pernah tahu, banyak banget kejutan ketika si ini lagi lawan ini, lu lagi asik-asik udah mau menang, tiba-tiba ada yang curangin, datang bantuin kroyok dia. Jadi kan anything can happen in WWF. Tapi setelah itu berpindah ke PG era, ya udah lu nggak akan pernah menemukan itu lagi. John Cena ya waktu itu sampai dikritik kan, dia terlalu jago, terlalu seperti Superman, iya kan? Jadinya ngebosenin. Ya tapi inilah ya plus minus lah ya. Kalau disuruh milih sih, gue jujur udah nggak menikmati sih kalau dengan dia kualitas seperti itu ya. Iya. Gitu. Apalagi dengan era sejak pandemi ini tanpa penonton tuh jadi tambah kalau menurut saya maaf saya boleh kata jadi garing bener. Tidak ada hype up-nya dari penonton tuh sebetulnya sorak-sorai penonton itu menentukan ini ya kayak waktu itu ada satu tuh segmen di AEW atau di mana saya lupa waktu itu. Jadi mereka datangin itu siapa yang saudara ya itu yang Hardy Boys. Hardy Boys. Matt Hardy kan di sana kan di All Elite Wrestling kan. Nah waktu Matt Hardy jadi yang karakter yang apa kayak psycho itu apa dia kan di atas tuh kayak kayak enigmatik gitu kan matanya gini-gini. Tapi karena nggak ada penonton jadi lucu gitu kelihatannya. Jadi garing gitu. Ya memang ada impact yang nggak enak gitu jadi lihatnya nggak ada penonton. Jadi penonton tuh memang part of the show mau nggak mau. Benar. Gitu. Nah makanya tadi saya dari awal interview saya kan tadi yang saya bilang kadang-kadang kita ditaruh sebagai penonton gitu walaupun kita trainee gitu kan istilahnya. Ya karena kita itu untuk mencoba meng-hype up penonton aslinya sebetulnya gitu loh. Untuk makin ini gitu, menghidupkan lah gitu. Harus ada yang mancing benar ya. Benar. Benar. Iya. Kalau kita mau coba mengenang pas lagi Attitude Era lagi ya, kalau lu lagi tiba-tiba hening nih terus tiba-tiba ada suara if you smell what the rock is cooking, semua penonton akan teriak satu itu kan, satu arena. Itu kan salah satu ininya kan, atau suara kaca pecah. Ya you know siapa yang akan keluar kan di situ kan, Stone Cold Steve Austin kan. Benar. Kan. Atau kalau tiba-tiba arenanya jadi merah, ya lu tahu siapa yang akan keluar kan. Kane, The Big Red ini kan. Itu kan dengan segala macam mereka kemasannya dan ya penonton itu bener sih. Kalau nggak ada penontonnya, lu mau set seperti apapun ya bener kata lu, garing banget ya.
garing banget. Apalagi kalau kasihannya itu ini The Fin kalau saya bilang. Karena dia waktu saat-saatnya harusnya dia tuh kan demonik gitu kan. Waktu kemarin kan dia waktu awal-awal jadi The Fin itu kan Bray Wyatt jadi Bray Wyatt jadi The Fin itu kan pas masih pandemi tuh. Itu saya nggak bisa nggak bisa I cannot imagine gitu bagaimana beratnya dia untuk membangun karakter itu gitu. Tanpa adanya penonton waktu itu, tapi sudah masih ada sih dia waktu awal-awal masih ada penonton gitu. Tapi terus terputus pandemi gitu kan, dia keluar dengan ambilnya dengan gaya demoniknya gitu. Tapi nggak ada touch jeritnya penonton tuh biasa jadinya gitu loh. Memang kemasan pro wrestling itu tidak bisa lepas dari penonton kalau saya bilang juga. Iya, benar. Ada beberapa hal yang memang penonton tuh harus ada sih. Benar sih. Iya. Kita nonton bola pun, nonton basket nggak ada penonton, basi banget kan. Gol dirayain, Iya, tepi benar. kayak di kuburan, nggak ada apa-apanya. Ya, Tapi kemarin saya patut acungin jempol tuh itu tuh waktu WrestleMania yang terakhir yang tahun lalu ya, yang AJ Styles sama Undertaker tuh, jadi itu di film sehari sebelumnya gitu, dalam untuk yang mereka berantemnya bukan di ring tapi kayak di set di rumah gitu loh istilahnya, kayak mereka apa sih itu lupa saya itunya apa, stable-nya apa, ini match-nya apa. Itu saya patut acungi jempol sih, yang si AJ akhirnya dikubur hidup-hidup gitu. Itu oke lah gitu loh. Tapi walaupun kita tahu bahwa itu akhirnya bocor bahwa dibuat sehari atau 2 hari sebelum WrestleMania gitu. Karena WrestleMania kan harus waktu itu ya ini kayak show-nya kan kayak via ini ya, kayak via apa namanya, tidak ada penonton waktu itu gitu loh. Iya. Iya. Ya, tapi susah sih. Temen sekarang udah penonton udah pada masuk kan nih? Gue kemarin liat All Elite Wrestling udah ada Sudah. penonton. Iya, dan Amerika apalagi sudah vaksin, udah kayaknya udah sejak vaksin itu sudah melebihi 50%, mereka udah lepas kayaknya. Ini udah untuk acara-acara event-event olahraga udah boleh masuk kayaknya sekarang. Bener. Tinggal di Indo nih baru Ya, belum kita bioskop aja baru dibuka hari ini. Iya, bener. Kita lihat aja lah di Indonesia bagaimana nih untuk ininya. Ya, anyway, lu sekarang berarti sibuk jadi chef? Chef sekarang, tapi sekarang juga sudah waktu saya sebagai chef juga sudah mulai menghitung hari sebetulnya, bukan menghitung hari, menghitung tahun sudah, karena saya sudah di demand untuk menjadi owner aja, jadi nggak perlu turun langsung gitu, hanya turun hanya kalau ada event-event tertentu gitu, baru turun gitu, karena secara ini sudah ya, kalau lu turun terus ya apa ya istilahnya, ya nggak akan maju juga gitu perusahaan lu, cuman untuk lu juga gitu istilahnya kan, lu harus menikmati gitu untuk mulai memanage, bukan hanya turun langsung aja gitu. Tapi kan lu udah berarti intinya lu udah settle kan di bidang kuliner ini kan? Sudah ya. Cuman kalau mendirikan sekolah itu sebetulnya masih ada pengen gitu, tapi apakah akan realisasi, mungkin bukan zaman saya, nanti zaman depan itu kalau ada profesional wrestling di Indonesia, mungkin generasi yang lebih muda dari saya kali yang bisa menciptakan sekolahnya nanti. Orang-orang yang kerja sama lu serem gak sih sama lu? Ketika tahu lu tuh pro wrestler dulu. Itulah kenapa saya kadang-kadang bikin joke. Kenapa saya dipakein topeng gitu? Karena muka mungkin kalau saya nih kadang-kadang guyon sama keluarga atau kakak saya atau teman-teman terdekat.
muka gue nih nggak selling kalau untuk jadi orang jahat ya kagak bisa jadi orang ya, kayak anggota Sri Mulat aja katanya mukanya. Kayak yang tinggal dipakein belangkon gitu kan nggak ada muka jahat di ring gitu. Kalau pakainya pakai topeng, kalau nggak ya udah sekalian kayak si karakter Rottweiler tuh udah dapat banget gitu istilah. Kalau di luar itu ya muka gue jadi nggak ada jahat-jahatnya. Ya, pada intinya jadi orang-orang yang kenal lu tanpa lu tahu lu tuh pernah jadi seorang pro wrestler dulu, jadi sebenarnya ya santai aja, nggak takut sama lu kan. Yang ya tergantung sih, kalau yang pernah lihat gue marah sih mungkin takut kali ya, tapi kalau gue biasa-biasa sih gue orangnya gini-gini aja gitu. Iya. Ada sih yang bilang lu jangan mau lihat marahnya Dimas deh daripada ntar di Smackdown gitu kan, karena mereka tahu gitu. Kalau gue terus terang orangnya ya begini-begini aja gitu loh. Makanya sampai kalau saudara bilang ya teman-teman lah gitu. Kagak percaya kadang-kadang lu bisa jadi pro wrestler, gimana ceritanya sih, muka lu juga kayak gitu katanya. Iya. Ya, anyway, it's nice talking to you, bro. Sama-sama. Gua yang sebagai penikmat pro wrestling dari zaman WCW ya, Hulk Hogan, Sting, Vader waktu itu kan Macho Man. Akhirnya mendengar ada orang Indonesia yang pernah jadi pro wrestler di sana, gue langsung, wah ini orang harus ada di podcast gue nih. Dan thank you, lu bersedia untuk berbagi cerita lu di sana yang ya menurut gue sih seru banget sih kalau di jalan sih. Tapi kalau suruh gue sendiri yang ikut, kayaknya gue akan berpikir berkali-kali apakah gue mau jadi pro wrestler atau enggak. Sama mungkin kalau boleh sih saya kasih pesan ya, kalau mungkin yang denger ini gitu, yang mungkin ada yang bercita-cita gitu jadi pro wrestler. Kalau memang ini pengen jadi pro wrestler, harus 100% lah, 101% kalau perlu. Memang lo dedikasiin hidup lo untuk jadi pro wrestler, jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ya lu nggak akan sampai gitu istilahnya, karena butuh dedikasi tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar jauhin apapun, walaupun ada peer pressure istilahnya, lihat temen lu lebih gede, temen lu lebih gimana gitu, stay away from steroid deh, karena nggak bawa lu kemana-mana, akhirnya lu akan merusak diri sendiri gitu. Dan kalau sudah jadi pro, lu udah punya karakter lu jangan termakan oleh karakter lu, karena nggak sedikit orang yang sudah punya karakter, ambillah jadi kayak si Jake the Snake Robert gitu, yang akhirnya tidak bisa membagi atau menyadari bahwa di mana karakter dia sesungguhnya, apakah dia memang karakter ini atau memang karakter orang aslinya, karena dia akhirnya ya bisa dibilang tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang dunia, istilahnya dunia dia sebagai pro wrestler gitu. Ya itulah perlu dedikasi tinggi lah untuk kalau memang yang mau jadi ini, dan harus 100% lah kalau memang lu harus dedikasiin tinggi untuk jadi atlet, jangan setengah-setengah. Benar. Dan mungkin bagi Anda yang mendengarkan episode podcast kali ini, mungkin kalau Anda memang pengen, mungkin bisa kontak Dimas, nanya-nanya kalau channelnya kemana sih, misalnya siapa tahu Dimas masih punya channel di sana, tahu kontaknya kemana, ya kan, who knows gitu kan, who knows, we never know kan, siapa tahu di sana ada yang pengen nyoba gitu, serius di sini. Ya kalau paling deket lah mungkin Malaysia sama Singapura ya, yang sudah punya sekolah ini, mungkin bisa dicoba kalau memang mau. Tapi ya itu kembali lagi tadi berpikir bahwa apakah secara finansial mendukung dan Anda berani beresiko gitu, karena memang
mau jadi professional wrestler yang kayak tadi saya bilang risk taker soalnya orangnya. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Ya. Benar, setuju. Oke deh, sekali lagi thank you buat Dimas atau The Indonesian Commando atau Rottweiler. Punya 3 nama. Ya, thank you sekali lagi. Iya, sekali lagi thank you buat waktunya, buat sharingnya. Thank you banget udah berbagi. Kita tutup lah ya podcast episode kali ini. Gua Andri dan Dimas alias Indonesian Commando alias juga Rottweiler. Kita pamit dulu. Kita jumpa lagi di episode Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.